Baik, sampai bertemu kembali adanya mahasiswa di minggu ke-8. Pada hari ini kita coba bahas mengenai drying dan storage, bagian dari pengolahan fisik yaitu pengeringan dan penyimpanan. Ini merupakan pertemuan kuliah terakhir sebelum kita melaksanakan ujian tengah semester. Jadi saya memberikan materi 8 pertemuan dan minggu ke-9 kita laksanakan nanti adalah ujian tengah semester. Drying atau pengeringan pada dasarnya adalah membuat produk, terutama atau khususnya produk pasca panen, menjadi memiliki kadar air yang lebih rendah. Yang tadinya memiliki kadar air tinggi atau dalam kondisi basah, diupayakan membuat produk tersebut menjadi memiliki kondisi kadar air yang rendah dalam tujuan adalah untuk meningkatkan umur simpan dan meningkatkan masa simpan ya, sehingga umurnya menjadi lebih panjang dan produk yang diolah menjadi lebih awet. Ada 3 faktor utama dari proses pengeringan ini. Yang pertama adalah suhu atau temperatur, kemudian kelembaban atau relative humidity, dan sirkulasi udara. 3 faktor ini mempengaruhi kepada laju atau kecepatan dari proses pengeringan. Suhu, dengan menaikkan suhu maka uap air yang ada atau air yang ada di dalam produk akan bisa berkurang atau keluar melalui perbedaan suhu. Kemudian perbedaan kelembaban juga bisa menyebabkan air atau kelembaban di dalam produk bisa keluar dari produk. Demikian juga sirkulasi udara, memindahkan udara yang ada pada permukaan produk sehingga air yang ada di dalam akan bergerak keluar melalui proses difusi yang perlahan-lahan menyebabkan produk menjadi kondisinya lebih kering. Kita mengetahui teori dasar dari air. Jadi ini kaitannya dengan teori dasar pengeringan atau drying adalah bahwa air itu ada dalam 3 wujud, bisa berupa padat, yaitu dalam kondisi berbentuk padatan berupa es, kemudian pada kondisi temperatur udara normal atau dengan tekanan atmosfer normal, itu berwujud cair, dan kemudian apabila dipanaskan sampai suhu di atas 100 derajat Celcius maka dia akan berubah menjadi uap air atau gas, jadi pada kondisi tekanan atmosfer normal. Jadi 3 bentuk ini kemudian mempengaruhi orang atau membantu orang dalam memahami bagaimana mekanisme proses pengeringan ini bisa dilakukan. Jadi tidak hanya dengan pengeringan dengan menaikkan suhu begitu ya, ada juga proses pengeringan dengan freeze drying ya. Jadi mengeringkan dengan suhu rendah tapi air bisa keluar dari produk ya. Mungkin nanti di bagian berikutnya kita bisa jelaskan. 3 kondisi air dapat kita gambarkan melalui gambar berikut. Katakanlah ini ada titik temu antara tiga wujud air, yaitu ada liquid atau cair, kemudian ada berupa gas atau uap air, dan ada berupa solid atau padatan, mungkin berupa es. Jadi kalau kita menaikkan suhu misalnya katakanlah dari 0 derajat ini sampai ke 100 derajat ya di sini ya, pada kondisi tekanan atmosfer normal maka air akan berubah menjadi gas gitu ya, menjadi uap air. Kemudian kalau air cair juga kita turunkan suhunya sampai di bawah 0 derajat maka dia akan berubah menjadi solid atau padat. Dan perubahan air juga di mana kalau dengan perbedaan tekanan gitu ya, dengan memanfaatkan perbedaan tekanan dan temperatur. Ini ya, tekanan dan temperatur. Yang tadinya solid misalnya ya dari es, dari solid ini gitu ya. Kemudian dengan cara dibuat solid dulu, kemudian di temperaturnya dinaikkan secara sekaligus, tetapi di bawah tekanan maka dia bisa menjadi langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair dulu atau liquid dulu. Ini dimanfaatkan orang
untuk proses pengeringan yang disebut dengan freeze drying, terutama dilakukan untuk produk buah-buahan, misalnya pepaya, buah durian, buah mangga. Jadi dikeringkan dengan cara airnya dibuat menjadi solid atau berupa es, tetapi kemudian diuapkan tanpa melalui liquid dulu sehingga produk menjadi berkualitas lebih baik. Itu contoh barangkali nanti dalam bagian freeze drying ya. Kemudian dalam pemahaman terhadap air juga ternyata titik didih air itu tidak harus selamanya 100 derajat ya. Jadi kalau pada tekanan 100 kPa atau tekanan 1 atmosfer ini, maka titik didih air ini akan berada tepat pada 100 derajat Celcius. Tetapi kalau tekanannya kita turunkan gitu ya, misalnya tekanannya berada pada 40 kPa ini ya di sini, maka titik didih air ini ternyata di angka ya antara sekitar 60 dan 80 derajat Celcius. Jadi kita bisa menurunkan titik didih air yang tadinya 100 dengan cara menurunkan tekanannya begitu ya. Dan ini biasa juga digunakan dalam proses-proses drying atau proses-proses memasak begitu ya, supaya suhu yang digunakan tidak perlu terlalu tinggi tetapi uap air bisa keluar ya gitu ya. Jadi dengan menggunakan bantuan berupa peralatan vakum. Jadi vakum, presurnya diturunkan, tekanannya diturunkan, maka titik didih atau titik uap air juga bisa diturunkan, tidak harus 100 derajat Celcius. Atau barangkali tekanannya bisa diturunkan sampai 20 misalnya begitu ya, 20 kPa, maka titik uap atau titik didih air hanya di angka 60 derajat. Dan ini sangat diuntungkan terutama untuk produk-produk yang kalau suhunya terlalu tinggi maka produk akan rusak. Dengan cara menurunkan suhu maka suhu proses penguapan air menjadi bisa lebih rendah atau dikurangi begitu ya. Pada dasarnya ada 3 kategori dalam proses pengeringan. Ya sebenarnya di luar ini juga ada, terutama untuk pengeringan dengan menggunakan bahan-bahan kimia mungkin ya. Jadi di luar penggunaan bahan kimia dan lain-lain, kita mengenal ada lebih kurang 3 kategori dalam proses pengeringan. Yang pertama adalah udara dan kontak drying ya di bawah tekanan atmosfer, atau ini pengeringan kita menyebutnya sebagai pengeringan konvensional. Jadi pengeringan dengan udara, mengontakkan udara dengan produk ya dalam kondisi tekanan di bawah atmosfer. Kemudian ya kita mengenal juga ada yang disebut dengan vacuum drying, yaitu dengan menurunkan tekanan sehingga titik uap air atau titik didih air menjadi bisa kita turunkan atau berkurang ya. Tadi sudah kita jelaskan dalam tabel atau grafik air ya. Kemudian yang ketiga adalah ada freeze drying, yaitu pengeringan dengan cara menurunkan suhu, kemudian airnya dirubah dalam bentuk padatan atau solid, dan dari padatan atau solid kita lakukan sublimasi atau menguapkan air ya, langsung menguapkan air tanpa melalui tahapan liquid atau tahapan cair dulu. Jadi air dari kondisi berupa es atau padatan langsung kita uapkan dan produk menjadi kering begitu ya, atau keluar airnya. Jadi ini beberapa atau 3 kategori proses pengeringan, terutama dilihat dari sudut pandang apakah menggunakan di bawah tekanan atmosfer atau mungkin bisa di bawah atau kurang dari ya, atau diberi vakum ya. Dan freeze drying juga ini dilakukan dengan cara tidak hanya menurunkan suhu tapi ada proses vacuum dryingnya di sana. Jadi lebih tepatnya disebut vacuum freeze drying. Terkait air drying dan kontak drying, banyak metode yang sudah dikembangkan orang untuk proses pengeringan ini. Baik ada pengeringan secara alami yang memanfaatkan
suhu, kelembaban, dan sirkulasi udara secara alami dengan panas berupa panas energi matahari. Ada juga mungkin pengeringan-pengeringan buatan dalam bentuk kiln drying atau pemanasan buatan yang mengkontakkan antara udara panas dengan produk yang akan dikeringkan sehingga produk secara perlahan-lahan air yang ada dalam produk bisa keluar, ditarik keluar dan produk menjadi kering. Jadi banyak metode orang sudah mengembangkan untuk drying ini. Sepertinya ini dipelajari lebih jauh dalam mata kuliah pengeringan dan pengawetan. Mungkin bisa dilihat di sana ya. Ini contoh beberapa pengeringan. Yang ini yang sebelah kiri ini pengeringan secara alami untuk mengeringkan produk produk hasil laut sepertinya ya, ikan gitu ya. Kemudian ada juga pengeringan produk jagung di kondisi terbuka. Kemudian ini untuk produk-produk kayu disusun dalam tumpukan-tumpukan dengan menggunakan stick supaya ada aliran udara dan dibiarkan mengering secara alami. Artinya tidak ada panas buatan, sirkulasi udara buatan maupun kelembaban buatan. Jadi dibiarkan secara alami. Terkait pengeringan yang kedua yaitu vacuum drying, tentu saja dibutuhkan sebuah perangkat atau sebuah peralatan yang bisa mengubah kondisi tekanan atmosfer menjadi lebih rendah lagi dengan cara memvakum udara yang ada di dalam ruangan. Udara yang ada dalam ruangan disedot keluar sehingga tekanan yang ada di dalam ruangan akan menjadi lebih rendah daripada kondisi atmosfer di luar. Nah, pada kondisi tekanan yang yang lebih rendah ini, maka titik didih air atau titik uap air bisa kita turunkan, sehingga tentu saja dalam dalam instalasi vacuum drying ini dibutuhkan yang terutama adalah ya motor pompa vakum begitu ya. Jadi diperlukan sekali pompa vakum untuk memvakum udara atau mengeluarkan udara yang ada di dalam tangki atau dalam tabung, sehingga tekanan udara yang ada di dalam tangki menjadi berkurang, dan dalam kondisi tersebut maka kita bisa menurunkan titik uap air sehingga produk bisa kita keringkan tidak harus pada kondisi 100 derajat, bisa kurang dari 100 derajat Celcius supaya uap airnya bisa kita uapkan. Pada bagian ini saya hanya ingin menunjukkan gambar bagaimana vacuum belt drying, di mana dalam proses vacuum dryingnya itu ada semacam beltnya, di mana produk bisa bergerak mulai dari heating zone yang warna merah, kemudian ya heating zone masih bagian yang merah ini, kemudian ada cooling zone-nya, dan di dalamnya tentu tetap harus kita lakukan proses vakum ya, jadi mana udara kita vakum, kita keluarkan sehingga proses drying atau pengeringan bisa kita lakukan tadi pada kondisi suhu yang lebih rendah. Tabel berikut memperlihatkan bahwa kalor laten atau laten panas dari penguapan ini dapat kita turunkan dengan cara menurunkan tekanan absolutnya. Misalnya ini pada tekanan 1 atmosfer pada kondisi normal, maka suhu penguapan itu adalah titik didih air berada pada 100 derajat Celcius. Tetapi kalau kita bisa turunkan tekanannya menjadi misalnya di angka 20 kilopascal dengan menggunakan peralatan vakum, maka titik didih air atau titik uap air ini bisa kita turunkan di angka 60 derajat Celcius. Jadi ini kelebihan daripada proses vakum ini, kita bisa menurunkan titik didih air yang tadinya 100 derajat cukup tinggi menjadi lebih rendah, dan ini sangat diuntungkan untuk produk-produk yang akan rusak atau cenderung rusak apabila diberi panas yang terlalu tinggi. Jadi sangat cocok untuk produk-produk yang bisa atau perlu kita keringkan tetapi hanya dengan suhu yang rendah saja.